Oke, kita udah berada dengan pakarnya. Bisa bicara dengan siapa? Ya Hodam Hodam. Lamun amun kiloan amun literan eta anu kamari teh. Kita sudah berada di apa ini? Kolam lele ya. Jadi ini dibuat dari besi yang dielas, ini keren sekali. Biasanya kita lihat bukan besi ini. Ulah dikumbah heula. Biayanya lumayan ya, karena ini menggunakan elas. Oke, kita akan sedikit bertanya-tanya. Halo Mang Asep, ini Mang Asep namanya. Gimana ceritanya bisa bisnis ikan lele ini? Bisa diceritakan? Mungkin kita jangan bilangnya kita jangan mencoba. Iya. Tapi kita itu kalau punya keinginan berusaha untuk membudidayakan ikan lele, kita mencobanya dari bukan kita sekedar hobi, tapi harus tahu biar jadi penghasilan yang benar ya. Iya. Di samping hobi juga kan ada kesampingan, dengan di sampingnya itu ada pemasukan. Kita tuh harus tahu dari pemasukannya berapa dan itunya semuanya. Jadi sambil hobi kita itu nggak terbang gitu aja waktu kita itu disalurkan ke hobi. Ini jadi usaha sampingan tapi bukan sekedar sampingan ya, tapi jadi prioritas juga. Iya. Kenapa sih ingin usahanya ke lele gitu? Apa sih yang menjadi wah saya tuh ingin ke lele gitu kan? Terus memakan biaya berapa ini untuk pembuatan kolam? Ini kan pakai besi juga ya, pakai terpal ya, terpalnya bagus banget ini. Itu gimana bisa dirincikan modal awal gitu, biar nanti kawan-kawan ada yang mau ikut juga bisa ada estimasi biayanya berapa gitu. Kalau dari biaya ya mungkin semua juga memerlukan modal gitu kan, dari peternakan maupun dari peternakan, bukan dari lele doang, dari semua, dari pakan juga, dari istilahnya itu ya modalnya butuh modal gitu kan. Ya kita itu ya kenapa saya ngambil dari ikan lele, kenapa enggak yang lain gitu ya, ikan emas ya, atau ikan cupang lain. Satu ya, di kita itu kan airnya itu sangat susah. Keduanya itu kan di sini lele itu paling gampang di Purwakarta, dan ada istilahnya itu dalam mitranya juga ada lele itu. Kecuali kan kalau misalnya kalau ikan yang lain kan harus yang airnya yang hidup, iya, betul, yang mengalir gitu kan. Kalau ini kan enggak. Jadi kita itu cari kemudahan, yang cari mudah. Gitu. Nah, ini untuk biaya pembuatan kolamnya sendiri habis berapa nih, dari mulai besi mungkin bisa kalau ini kan termasuk yang lumayan ya, mewah ya. Kalau dari besinya itu gampang. Dari besinya itu gampang kita carinya itu ya, kita kalau mau punya modalnya minim, kita bisa bikin dari pohon bambu. Iya. Ya, kalau kita ada semacam besi-besi, kita bisa punya kalian dari ngelas atau kita bikin seperti ini, kita las. Iya. Kita bikinnya modalnya carinya itu modalnya yang mudah-mudah aja dari tahap pertama itu. Karena Mang Asep sendiri sih basicnya dari tukang las, bengkel dan lain. Kalau masalah besi mungkin dia banyak. Kalau satu blak ini itu kan satu tong ini itu bisa mencapai harganya sekitar 400-an. 400.000 itu. Besinya itu aja. Termasuk itu cuma besinya tok gitu. Cuma tuh sininya itu ya sekitar 200-an lebih ya, sekitar satu kolam ini 2,5-an aja. 2.500.000. 250 per kolam. 250.000 biayanya. Iya, kalau biaya las itu sendiri ya ini ya. Ini kan udah ada yang lasnya. Kalau istilahnya itu bikin 2 kolam itu harganya 400. Jadi istilahnya itu ininya berapa ya, sekitar satu itunya kalau bikin yang gede gini ya sekitar 450 lah per kolamnya. Per kolamnya iya. Ya estimasi jadi kawan-kawan kalau misalkan ada 4 balong ini jadi modalnya udah 1 juta. Ini udah termasuk terpal belum? Iya, 450 udah termasuk terpal. Oke. Tunggu dulu Mas Asep, ini tadi kan dibilang kalau lele itu mudah ya. Di sini juga udah ada mitra gitu atau udah ada komunitas? Ada mitranya. Komunitas ini kita lele. Kita nggak akan berpikir kemana kita itu jualnya, terus cari bibitnya itu di mana. Iya. Udah kalau udah mitra itu udah tersedia semuanya. Iya. Kalau masalah nggak tahu dari pemula pingin punya usaha seperti gini, punya peternakan lele ini ya, kita kalau sama mitra
bisa ada dari kawan-kawan kita itu ilmunya yang juga ada, bantu ya. bisa dibantu. Oke, tadi kita udah bertanya masalah pembuatan habis berapa tuh kan per kolamnya. Nah, sekarang ini bibit nih di sini itu apakah khusus penangkaran sampai segede rokok dijual atau gimana? Biasanya kan yang saya tahu, oh ini cuman segede rokok misalkan mil yang segede gitu baru dilempar lagi. Ini sampai gimana nih? Jadi satu kolam bisa berapa liter juga gitu. Ya tergantung, kita itu tergantung dari posisi kolamnya. Kalau Hmm. posisi kolamnya itu di atasnya 50 cm, itu kita dibilangnya itu mendeder. Kalau dibilang deder itu dari kecil, dari ukuran 23 sampai ukuran 6, istilahnya 67. 67 tuh hitungnya Itu senti. kita ya dari 2 cm 3 cm itu kita membesarkannya sampai 6-7 cm. Oh, berarti lumayan ya. Itu waktunya itu 1 bulan. 1 bulan. Per ininya berapa per liternya? Itu per liternya tergantung. Kalau kita beli per liternya dari ukuran 2/3, itu kita beli 85 per liter, 85.000. 85.000. Tapi kalau udah kita ukuran 6/7, itu kita itu per ekor. Per ekornya itu 250 perak. Wow, jadi lumayan ya dari per kilo sampai ekoran nanti ngejualnya ya. Iya. Oh, mantap sekali. Satu kolam berapa ini? Berapa liter? Itu kalau satu kolam itu mencapai 2.000 atau 2.400 atau 3.000-an. 3.000 ini ya, 3.000 nyawa. Ya, 3.000 itu 1 liter. Oh, Itu 1 liter. bukan 1 liter, tapi 1 kilo. 1 kilo. Ini maksimal itu 5 kilo. 5 kilo berarti 5 kilo 5.000 udah, kali 3.000. ya, Ada 15.000 satu ini tuh. 15.000 Iya, oh mantap tuh. Nanti dijualnya per ekor. Wah, per ekor. udah sangat kaya sekali. Oke, ini untuk masalah pakan nih. Pakan kan lumayan juga ya kalau dari ikan itu lumayan gede lah dari pakan. Ini kira-kira menghabiskan berapa ton gitu dalam satu Kalau buat periode ngededer panen? ini ya mungkin nggak sampai tonan. Kita dihitungnya itu kalau kurang lebih itu kita habis pakan 2 kolam ini, Mm-mm. maksimal itu berapa? 2 atau 3 kantung atau 2 karung, 3 karungan. Oh, 3 karung sampai 3 bisa karung itu dijual panen. 10 liter, 10 kilo. 10 kilo, berarti habis 20 30 kilo. kilo. 30 kilo, iya. Sekarungnya harga berapa? Satu karungnya itu ada kan, kita itu yang ambil yang bagusnya itu, yang bagus sekitar 200-an. 200-an. 200 kurang. Sekitar ada yang 285, 185.000. Ada yang 100, yang kalau yang murah itu ada yang 100 sekian juga ada. Tapi kualitas dari ikannya ternyata jelek. Oh, begitu. Jadi akan habis 6 juta sekitar segituan ya? Kalau itunya Untuk pakan? pakannya enggak. Enggak. Kalau 30 kilo ya itu 1 kilo itu kan 185, itu kita ambilnya 200 aja gitu kan. Oh iya. Sama obat gitu kan. Iya, sama obat. obat-obatannya. Berarti 200 kali 3 200 kali 3 udah berapa? 600. 500. Enggak lah, 30. 30. Ya sekitar segituan. Jadi estimasi untuk pembuatan kolam ini sampai panen memerlukan biaya berapa? 10 juta bisa? Enggak. Ya, 8. sekitarnya kita itu sampai kalau saya pertama dihitung ya 4 kolam ini dihitung cuma 2 jutaan. 2 jutaan dari 4 kolam ya. Diisi lele sama pakan habis berapa tuh, Bang Asep? Ya kita kan modalnya itu kan dari pertama doang. Kalau modal yang kedua itu enggak, modalnya Iya, cuma modal betul. ikan doang sama pakan. Iya. Jadi kita itu mau menjadikannya itu kita modalnya dari Modal. itunya ya, kalau bersihnya itu kita ambil aja 1 kilo itu misalnya tuh 2.000 atau 3.000 ya. Iya. Kali itunya itu beda dari keuntungan dan makan itu ya kita 6 jutaan. 6 jutaan. Ya. Satu kali panen, satu kolam apa Satu gimana? kolam mungkin kita 6,5 juta aja ya. 6,5 juta. Kita itu punya keuntungan itu cuma 1,5 juta per Kolam. kolam itu. Oke, kali 4 lumayan ya, udah berapa tuh? Udah 6 juta dari modal berapa tadi?
Dari modal 4, misalnya itu semuanya itu 4,5 juta lah. Oh iya, lumayan. Sama pakan sama ikan itu. Sama pakan sama ikan 4,5 juta, dijual bisa sampai 6 juta. Itu untuk periode pertama kita membutuhkan pembuatan kolam, terpal dan pakan. Nah, kalau periode kedua itu kan tidak membutuhkan pembuatan kolam lagi ya, kecuali kita mau investasi lagi bikin kolam ya. Ya. Jadi wow, sangat menggiurkan. Ini cuma 4 kolam. Kalau misalkan ada 10, 20, wah kayaknya mantap sekali Kang Asep nih. Perlu dicontoh ya buat nanti kawan-kawan yang ingin membuat kolam ikan lele ya. Saran-sarannya gimana nanti buat pemula buat pembuatan kolam Kang Asep, ada ini gak, ada masukan gak? Ya masukannya jangan takut ya, jangan kita hitung rugi dan untungnya. Kita malah kalau kita pingin coba harus punya niat, kita harus bulat. Kita samping ini ada bisnisnya dan ada misalkan hobinya, gitu aja. Nih oke, satu lagi masalah cuaca nih, gimana ini kan kalau ikan itu ada cuaca juga ya, mungkin di cuaca panas atau cuacanya lagi musim hujan, itu ngaruh gak? Kalau kita makan ya, kalau hujan itu pasti paling jahat itu air hujan. Ya, kalau panas itu lele itu paling enjoy di daerah panas gitu kan. Itu paling bagus. Jadi istilahnya itu lele itu enggak karena bakteri atau apa itu kan, lele itu paling asik itu mendapatkan hujan. Kalau hujan itu makanya saya tutupin. Ya, pakai terpal kayak gini ya. Ya, kalau kita ngasih makan, kalau musim hujan jangan dikasih makan dulu. Karena apa? Kalau udah kemakan air hujannya, ke perutnya akan berbintik, akan ada virusnya. Itu bahayanya di air hujan. Virusnya kayak gini nih. Ya, suka ngelembar. Iya, dia nggak mau makan. Nggak mau makan, stresnya. Stres. Iya. Sama kayak itu tuh. Oke, jadi begitu aja ya Kang Asep ya. Terima kasih atas infonya. Semoga usahanya bertambah lagi dan semakin banyak, dan juga lelenya sehat-sehat, gemuk-gemuk, bisa dijual di pasaran dengan sangat mudah. Oke, terima kasih Kang Asep. Assalamualaikum. Berbicara dengan Kang Asep ya, salah satu petani di Maracang, Purwakarta yang lagi expert ke lele. Dan ini adalah petani juga. Ini cuman lebih awal dia memberikan kesan, dia mempunyai pengalaman yang cukup bisa kita ambil pelajaran dari pengalamannya. Obatnya gitu kan, obat antibiotiknya jangan Oke, dengan Kang Cipo yang tadi kita beli lampu, bisa diceritakan gimana dulu, katanya udah pernah bikin juga ya usaha lele ya? Apa nama. Dulu katanya udah pernah juga ya usaha lele ya? Oh, saya bukan lele dulu. Apa? Nila sama emas. Oh, nila. Jadi beda ya perawatannya ya? Beda. Gak usah dirawat, cuma dikasih makan doang. Iya sih emang. Tapi kenapa itu ikan nila lebih fokusnya apa ke ikan emas? Sebetulnya lebih banyak konsumsi ikan nila. Oh, ikan nila. Pertama bibitnya kan dapatnya gampang. Ada di Balai Perikanan Jawa Barat kan, dekat di sini. Oh iya. Di Wanayasa. Terus harganya kan stabil. Yang konsumsi banyak, beda dengan ikan emas. Sekarang juga emas juga mahal ya, dapat 900 ya per gram. Ya, segram. Kenapa itu bisa dikatakan ya kurang mujur gitu? Kurang mujur karena kebetulan waktu itu di Jatiluhur lagi ada pemboman. Bukan pemboman namanya, itu pengurangan. Ini apa? Penjaringan. Pembalikan air. Jadi air yang di bawah itu naik ke atas. Sehingga menyebabkan ikan pada mabok, kolap dan kemudian mati. Jadi trauma. Iya. Jadi untuk modal sendiri itu banyak gak, menghabiskan berapa? Modal kemarin saya 10 juta dapat 10 kolam. 10 juta dapat 10 kolam. Ya, udah bersih 10 juta 10 kolam karena mitra jadi pakannya dikasih sama mitra. Mitra. Ya, itu tahun berapa? Tahun 2009. Wah, udah 10 tahun yang lalu ya.
cukup mengesankan. 10 juta nggak balik modal sama sekali. Wow. Mantap. Jadi kalau bisnis ikan itu resikonya juga sangat tinggi ya, karena Iya. berurusan dengan nyawa. Dengan nyawa, dengan cuaca, dengan lingkungan, dengan air dan lain sebagainya. Wah, keren bingit. Jadi untuk bisnisan di tahun corona ini, tahun corona, bisnis ikan itu Menguntungkan, Pak. menguntungkan ya. Jadi Menguntungkan. kita pilih bisnis ikan juga. Daripada kita diam di rumah, kita diam di kolam aja. Iya betul. Ngebak sekalian ya. Jadi Nih. kita jauh dari corona. Iya man. Jadi bisnisan yang cukup menggiurkan di tahun corona ini ya bisnis ikan kayak gini, karena perawatan juga gampang, terus nggak susah, gampang dicari, gampang nggak perlu jauh-jauh, cukup di halaman rumah kalau yang punya rumah. Kalau yang nggak punya halaman ya di dalam genteng rumah. juga apa-apa, dalam rumah, dalam tong juga apa-apa ya. Ya. Atau juga di dalam angan-angan nggak apa-apa lah. Oke gitu, terima kasih Kang Cup. Untuk itu kita akan melanjutkan di lampu ya. Nah, Di jadi lampu. Juga duitnya,